Nah, berita ini apakah tidak salah ya? Yaitu kan kita ketahui SBY sudah turun gunung ya, yaitu akan memenangkan Prabowo Subianto. Alias di sini yaitu Demokrat sudah berkoalisi dengan Indonesia Maju. Tetapi di sini pernyataan dari AHY menurut saya sangat aneh dan lucu sekali. Di sini AHY sampaikan Demokrat dukung Prabowo, titip agenda perubahan dan perbaikan. Maksudnya apa ini? Ini kadang-kadang yang membuat aneh, yaitu dari AHY di sini. Kecuali kalau dia masih mendukung Anies Baswedan di koalisi perubahan. Ya, itu menurut saya sangat tepat sekali lah kalau AHY yaitu titip agenda perubahan di koalisi perubahan mendukung Anies Baswedan. Ya, walaupun AHY mendukung Pak Prabowo, dia menitipkan agenda perubahan dan juga perbaikan di Anies Baswedan dan Caimin. Menurut saya tidak masalah ya, menurut saya tepat sekali. Karena memang dari Anies dan juga Caimin tersebut yaitu memang mengusung agenda perubahan. Tetapi di sini ketika AHY dan juga Demokrat yang dipimpin oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono sudah mendukung Prabowo Subianto dan bahkan juga Pak SBY akan turun gunung ikut memenangkan Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Tiba-tiba AHY titip agenda perubahan dan perbaikan. Menurut saya sangat ngakak sekali dan tidak logis dan juga tidak tepat. Menurut saya juga salah alamat kalau AHY mendukung Pak Prabowo Subianto dengan menitipkan agenda tersebut. Menurut saya sih AHY itu tidak bisa move on ya dari Anies Baswedan. Memang sangat sakit sekali ya ketika Anies Baswedan memilih AHY sebagai cawapres tetapi akhirnya ditolak dan lebih memilih Caimin sebagai cawapres dari Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, bahkan di sini juga dikomentari oleh John Sitorus, kehadiran Demokrat dengan ide perubahan di dalam koalisi Prabowo semakin menandakan jika Prabowo tak sejalan dengan Jokowi. Nah, di sini bahkan juga dari komentar Miduk 17. Di sini ada dua agenda di sini ya. Kalau memang AHY di sini yaitu titip agenda perubahan dan perbaikan. Ya kemungkinan dari rapat-rapat. Biasanya kan sebelum menjajaki koalisi di situ ada pertemuan lah, ada rapat internal. Bagaimana ketika Pak Prabowo Subianto menjadi presiden. Nah, kemungkinan di sini ada omongan yang seperti ini ya, kemungkinan tidak sejalan dengan Jokowi. Tetapi dalam pernyataan Prabowo Subianto akan meneruskan program-program dan kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Di sini visi Indonesia Maju yang dibangun Jokowi bisa berhenti di tengah jalan karena arah Prabowo makin melenceng dari fondasi yang dibangun Jokowi. Hati-hati, kita mesti cerdas menilai jika motif koalisi ini sebetulnya hanyalah ingin berkuasa, bukan melanjutkan tujuan Indonesia Maju. Nama koalisi Indonesia Maju hanyalah strategi meraup suara, bukan memastikan arah Indonesia Maju itu benar-benar selaras dengan ide-ide Jokowi. Di sini sambil menyertakan sebuah artikel berita, yaitu AHY sampaikan Demokrat dukung Prabowo titip agenda perubahan dan perbaikan. Tapi dari statement Pak Prabowo Subianto itu bahkan juga mengganti nama koalisi menjadi Indonesia Maju. Diketahui Indonesia Maju adalah nama dari Kabinet Presiden Joko Widodo ya. Jadi di sini bisa dipastikan menggiring opini yaitu seolah-olah Pak Prabowo ingin melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan melanjutkan program-program dan bahkan juga kebijakan-kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Tetapi tiba-tiba ketika Demokrat bergabung dan mendukung Pak Prabowo Subianto, tiba-tiba menitipkan agenda perubahan dan perbaikan. Menurut saya juga sangat tidak tepat. Nah, dari sini yaitu bahkan pada waktu lalu ketika sebelum Anies Baswedan memilih Caimin di sini, yaitu ganti nama koalisi Prabowo umumkan koalisi Indonesia Maju. Itu setelah PAN dan juga Golkar tiba-tiba bergabung bersama Gerindra di dalam koalisi untuk mendukung Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Di sini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara bimbingan teknis BIMTEK dalam rangkaian HUT ke-25 PAN.
Dalam forum tersebut, dia juga mengumumkan nama baru kerjasama politik pengusungannya, yakni Koalisi Indonesia Maju. Kita sepakat, koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju, ujar Prabowo dalam pidatonya di Hotel Sultan pada 28 Agustus 2023 malam. Dia mengatakan nama tersebut sudah disepakati oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Diketahui Airlangga juga hadir langsung dalam acara tersebut. Nah, berarti di sini dari PKB tidak ada kesepakatan ya, yaitu nama dari KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju. Di sini berarti belum ada persetujuan dari PKB. Padahal juga diketahui Gerindra dan PKB itu sudah sangat lama sekali loh berkoalisi, bahkan juga ya kurang lebih 2 tahun lah. Tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan tiba-tiba juga Caimin langsung dipinang oleh Anies Baswedan. Ya, seperti itulah memang perpolitikan di Indonesia sangat tidak mudah ditebak ya. Nama Koalisi Indonesia Maju juga sudah disepakati oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar, di mana sebelumnya keduanya telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KAIR. Tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk, walaupun sebentar ya, Pak Zul, Pak Airlangga, Gus, sama Profesor kita sepakat koalisi kita, ujar Prabowo. Nama tersebut disebutnya terinspirasi dari sosok Presiden Jokowi. Setelah dirinya masuk di Kabinet Indonesia Maju, Menteri Pertahanan Menhan itu jadi memahami bagaimana pemikiran Jokowi. Saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat, bangsa Indonesia, dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang, ujar Prabowo Subianto. Nah, tiba-tiba dari berita ini itu AHY malah menitipkan agenda yang menurut saya sangat tidak tepat ya ke Prabowo Subianto. Menurut saya juga sangat lucu sekali. Bahkan di sini juga dari berita yang beredar, yaitu Prabowo tegaskan bakal lanjutkan program Jokowi jika terpilih. Seperti itulah. Jadi sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari cuitan Miduk 17 di sini. Sambil menyertakan artikel berita dari detik.com yang berjudul AHY sampaikan Demokrat dukung Prabowo titip agenda perubahan dan perbaikan. Nah, dari sini GP adem aja, nggak banyak pergerakan kayak sebelahnya. Ada apakah? Nggak perlu gerasa-gerusu, tenang, tanda percaya diri ya. Seperti pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo memberikan pesan ojo gerusa-gerusu, ojo ke susu, ya kemungkinan di situ santai saja lah dalam menyikapi perpolitikan di Indonesia karena sangat dinamis sekali dan tidak mudah ditebak. Ini belum pendaftaran di KPU. Kalau hari H pendaftaran di KPU pasti juga akan ada otak-atik lagi. Saya yakin itu pasti akan ada. Di sini sudah ketebak, lalat selalu berkumpul dengan lalat. Saya duga Demokrat tak akan 100% seperti 2019. Mudah-mudahan swing voter memiliki kecerdasan di atas rata-rata, tidak terpengaruh dan tetap cerdas memilih GP. Semoga saja. Ya, saya semoga sajalah. Itu walaupun kubu sebelah sudah bergerak ke sana ke sini, tetapi juga elektabilitasnya tidak cukup untuk menyaingi Ganjar Pranowo. Walaupun Ganjar Pranowo dalam sisi politik di sini bahkan sangat adem ayem saja, tetapi elektabilitasnya justru semakin naik. Dan bahkan juga pada waktu lalu dari hasil SMRC, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil yaitu mempunyai elektabilitas 35% dan bahkan jauh dari Prabowo Subianto. Prabowo memiliki angka di 30%, sedangkan Anies Baswedan berada di 16%. Memang sangat unik sekali lah pemilih dari masyarakat Indonesia. Beratnya untuk menjadi cawapres karena tidak melalui dari bawah dulu. Dahlah, Ganjar itu hanya diikuti gerbong kosong, Cong. Kamu itu siapa, Cuk? Sok tahu aja dan kerjaan tiap hari ngadu domba. Siapa sih yang ngadu domba? Keledai aja nggak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Cukuplah 10 tahun dibuai dengan janji indah, tapi tak semua terlaksana. Ya, menurut saya akan dirasakan lah 10 tahun mendatang lah dari kebijakan Presiden Joko Widodo tentang pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.